Nah, ternyata gongnya itu di tahun 2015 kita yang bikin kita kaget-kaget, yaitu omset itu setiap bulannya itu makin turun, makin nggak ada yang pesan, terus hampir mendekati nol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Siswindarto. Saya brand owner dari Brown Chips. Brown Chips itu adalah keripik brownies yang tipis, kering, renyah, dan tahan 12 bulan. Nah, usaha Brown Chips ini kita mulai dari tahun 2016 saat itu. Yang lokasi produksinya kami ada di Surabaya, tepatnya di Babatan Indah A2 nomor 9A di Wiyung, Kota Surabaya. Sebelum usaha Brown Chips ini berjalan pada tahun 2016, sebenarnya kami mulai awal banget merintis itu di tahun 2011 dengan nama Mr. Fronies Brownies. Nah, saat itu konsepnya adalah home bakery atau bakery yang rumahan, dimana pemesan produknya itu hanya kita produksi saat ada order, itu saja dulu gitu. Saat itu tahun 2011, dimana yang saya sendiri yang awalnya sendirian dalam produksi, pegang uangnya, kemudian mengirimkan produknya, menghandle customer, sampai kalau ada komplain, sampai mencuci loyang itu juga saya sendiri gitu saat itu ya. Dan itu menjadi kenangan yang membekas sampai sekarang. Ya, jadi awalnya dulu banget itu tahun 2008 kan, habis lulus kuliah nih dari Universitas Airlangga, jurusannya kimia, nggak ada jurusan bisnisnya. Nah, saat itu kita melamar ke perusahaan-perusahaan. Nah, alhamdulillahnya saat itu saya ingat banget 1,5 tahun saya bekerja di pabrik rokok itu sebagai quality control yang mengquality kontrol sebuah produk untuk rokok waktu itu. Nah, di situ mungkin resign karena mungkin suasana pekerjaannya itu mungkin secara kesehatannya mungkin agak kurang, mungkin sehingga berdampak pada kesehatan. Terus kemudian pindah. Nah, pindahnya saat itu adalah pindah banget, dimana dari pabrik saya pindah ke divisi marketing, yaitu harus menjual otomotif atau mobil di Surabaya ini. Nah, itu ternyata tantangan tersendiri banget untuk menjual otomotif karena nggak gampang gitu. Nah, itu hanya bertahan 1,5 tahun juga. Jadi proses bekerja dari lulus itu adalah 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun itu mengalami fase sebenarnya ke depan ini kita tuh pengen mengambil di bidang apa sih dalam kehidupan ini loh. Apakah kita sebagai profesional kerja ataukah apa gitu. Nah, saat itu kita ikut seminar kewirausahaan, saya ingat waktu itu. Nah, saya ingat banget waktu itu pembicara mengatakan seperti ini, kalau misalkan kita tidak menentukan langkah kita sendiri, maka kedepannya kita akan selalu mengikuti langkah dari orang lain gitu, menjadi bayang-bayang dari orang lain. Nah, saat itu mungkin masih muda ya, umurnya 25, masih menggebu-gebu lah semangatnya. Jadi saat itu aku nggak mau menjadi bayang-bayang orang lain, aku pengen bisa berdiri dengan kaki sendiri, bahkan bisa bermanfaat buat orang lain dan lebih banyak orang lain. Caranya apa? Nah, caranya memulai usaha. Nah, tapi usahanya seperti apa waktu itu? Tidak ada gambaran, tidak ada dari background keluarga, tidak ada yang usaha. Semua background keluarga rata-rata PNS, guru, seperti itu. Kemudian tidak ada teman-teman yang lingkungan wirausaha juga gitu. Sehingga kita cari-cari informasi sendiri.
Nah saat itu mungkin yang tergambar adalah kayaknya bisnisnya makanan deh, soalnya saya pribadi kan suka makan, suka jajan, terus kemudian suka coba-coba makanan. Nah kenapa kok enggak kita bisnis makanan, tapi makanannya apa gitu waktu itu ya. Nah saat itu kita survei-survei sedikit tuh ke bandara, ke stasiun, ke rumah sakit, makanan apa sih yang paling banyak ditenteng orang. Nah saat itu salah satunya mereka itu membawa kue brownies kukus waktu itu. Nah akhirnya mungkin kayaknya kita bikin kue brownies aja deh, tapi jangan kukus karena yang kukus sudah ada. Nah kita akhirnya coba belajar 1 hari kursus di suatu lembaga kursus gitu, 1 hari intens dari pagi sampai sore untuk belajar membuat kue brownies aja, tapi browniesnya yang brownies panggang. Nah resep itu yang saya modifikasi dan akhirnya masih dipakai sampai sekarang gitu. Ya, jadi dari 2011 tadi kita sudah menemukan bahwa kita mau usaha kue brownies panggang. Nah kita mulai dari saya sendiri, nggak ada karyawan tuh, jadi semuanya masih sendiri. Nah karena saya adalah lulusan kimia, nah saat itu saya banyak belajar tuh melalui seminar-seminar ataupun kalau produknya saya suka mengikuti kelas-kelas produksi. Nah singkat cerita itu pada fase tahun 2011 sampai 2014 kita berkembang, yang awalnya hanya membuat kue brownies aja, kita mulai banyak macam produknya tuh, ada roti, cake, cookies, kue ulang tahun pun kita buat, parcel lebaran juga kita buat, semuanya dibuat lah kayak konsepnya bakery, tapi tetap konsepnya adalah rumahan, made by order, tidak punya toko. Nah sehingga ada satu fase yang saat itu tahun 2014 kita alami, yaitu kok omset ini kayak stagnan ya, dalam 1 tahun tuh stagnan, udah ditambah marketingnya, tambah budgetnya untuk promosi, tapi omsetnya itu tetap stagnan gitu. Terus kita sih sebagai pebisnis pemula saat itu merasakan nggak apa-apa kan cuma stagnan, nggak turun. Nah ternyata gongnya itu di tahun 2015 kita yang bikin kita kaget-kaget, yaitu omset itu setiap bulannya itu makin turun, makin nggak ada yang pesan, terus hampir mendekati 0 gitu. Nah saat itu baru tuh kita kayak kebakaran jenggot, ini kenapa kok omsetnya jadi fasenya kayak gini, menurun drastis. Ternyata ada analisanya banyak sih saat itu, mungkin ada kompetitor yang masuk di Surabaya dengan konsep yang lebih bagus, lebih murah, lebih lah dibandingkan konsep kita, sehingga customer itu sedikit banyak itu ke kompetitor gitu. Terus kemudian saat itu saya ingat banget berjalan dengan tetap di rumah, berjalan dengan 3 atau 4 orang karyawan yang sudah dipunyai. Kita sampai agak diskusi saat itu, ini gimana kalau kayak gini terus kita tuh bisa tutup lah ibaratnya kayak gitu. Sehingga kita sendiri sebagai owner cari caranya gimana ya udah kita coba cari cara dengan diskusi sama customer, terus diskusi sama reseller, kenapa kok nggak beli brownies di kita lagi. Nah ternyata tuh banyak masukan dari customer sama reseller itu. Yang pertama, produk browniesnya itu terlalu manis, terlalu mahal, kalah sama kompetitor. Kemudian yang paling penting browniesnya ini nggak tahan lama, sehingga kalau dibawa keluar kota itu kayak sampai ke kota tujuan udah berjamur, udah rusak begitulah gitu. Nah akhirnya kita coba trial gimana cara kita mengubah konsep kue brownies yang agak ada kekurangan tadi itu, kita jadikan suatu produk yang lebih tahan lama, lebih nggak manis, lebih ekonomis, terus kemudian ini bisa dibawa-bawa ke luar kota yang tanpa takut berjamur atau rusak. Nah akhirnya kita tuh dapat inspirasi dari kue bagelen. Kue bagelen kan roti yang nggak kejual kemarin, dipotong-potong dikeringkan ya. Nah idenya dari situ, kita coba keringkan nih brownies, resep brownies kita tipiskan dalam loyang, kita potong-potong, kita panggang sampai kering, sehingga bentuknya itu kayak keripik atau chips gitu. Nah saat itu
kita perlu waktu riset sekitar 6 bulan sampai 12 bulan sampai ditemukan formula yang pas gitu. Tentunya nggak trial terus tiap hari ya, tapi diselingi sama jualan gitu. Nah akhirnya di tahun 2016 kita launching tuh produk pertama kita namai Brown Chips gitu. Kenapa? Ya brown mengikuti dari kata brownies, chips adalah seperti bentuknya yang seperti chips gitu. Awal tahun 2016 kita mulai launching pertama berjualan brown chips, dan saya ingat banget saat itu seharian tuh dengan 4 orang itu dari pagi sampai sore itu kita cuma bisa bikin 100 bungkus tuh dari pagi sampai sore gitu. Itu. Ya, jadi awal dulu tahun 2016 kita membuat satu harinya itu hanya bisa 100 pieces. Nah, alhamdulillah sekarang di tahun 2024 kita satu harinya itu bisa membuat sekitar 3.000 lebih kemasan brown chips dalam setiap harinya gitu. Nah, sejak awal produk ini kami setting agar labanya itu tidak dinikmati oleh kami sendiri, tapi kita bagi-bagi laba gitu dengan cara membagi keuntungan atau laba itu buat reseller, buat agen, sehingga produk ini itu bisa menjadi fasilitas atau cara untuk orang lain bisa mendapatkan keuntungan juga atau penghasilan tambahan dari berjualan brown chips ini gitu. Untuk cara pemasarannya kita tuh ada online sama offline. Kalau misalkan offline, kalau di Jawa Timur sendiri kita sudah tersebar di toko-toko oleh-oleh yang ada di Surabaya khususnya. Teman-teman juga bisa mendapatkan brown chips itu di gerai modern market yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Jadi toko oleh-oleh, modern market sama kayak toko-toko gitu. Kalau yang online itu kami dibantu oleh jaringan reseller sama agen yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Nah, alhamdulillah pada tahun 2024 ini itu jumlah resellernya itu sebanyak sekitar 500-an lebih yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Jadi di Surabaya ada, di Jakarta ada, bahkan yang paling jauh mungkin teman-teman kalau ke Papua juga sudah ada ditemui brown chip ini. Ya, jadi dalam perjalanan brown chip dari tahun 2011 sampai sekarang yang bisa saya sampaikan adalah jika teman-teman pengen mempunyai bisnis, maka sesegera mungkin wujudkan jadi nyata. Jadi jangan takut, jangan overthinking, takut gagal yang berlebihan, langsung dijalankan aja gitu. Apalagi buat teman-teman yang masih muda gitu, itu adalah suatu nilai plus buat kalian. Setelah bisnisnya berjalan, mengembangkan bisnis itu memerlukan ilmu memang. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengembangkan diri, kapasitas pribadi sendiri supaya lebih meningkat dari kapasitas sebelumnya gitu. Terus kemudian jangan lupa mendengarkan apa yang dikatakan pelanggan. Memang kata-kata pelanggan itu adalah real dari bisnis kita itu diterima atau tidak oleh pelanggan. Jadi jangan sakit hati kalau pelanggan bicaranya kok produknya nggak enak ataupun tidak memenuhi standar kualitas mereka. Jadi itu jadikan suatu hal untuk meningkatkan kualitas produk atau mengubah produk bahkan menjadi produk yang diminati benar-benar oleh pelanggan gitu. Terus kemudian teman-teman yang memulai bisnis juga jangan lupa untuk terus berinovasi dalam hal apapun. Kalau yang di kami berinovasi dari segi marketnya atau pasarnya, luasan pasarnya, dan juga dari segi produknya sendiri. Maksudnya produknya itu dikembangkan mungkin nambah varian atau nambah ukuran atau nambah rasa dan yang lain-lain. Terus kemudian juga yang penting juga adalah jika teman-teman masih mempunyai kedua orang tua, maka mintalah doa-doa dari kedua orang tua kalian, karena itu adalah sangat sangat powerful gitu dalam kehidupan.
Dan juga teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwa jangan lupa untuk bersedekah. Bersedekahnya yang wajib, juga ada zakatnya. Jika sudah mencapai nisab, teman-teman hitung yang benar, sehingga itu bisa bisa kembali lagi ke kalian. Kan kalau yang bersedekah, berzakat itu tidak akan mengurangi harta, malah nambah gitu. Ngajak teman-temannya gitu buat rezekinya datang ke kita, pasti melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih. Jadi Brown Chips ini masih membuka kesempatan buat teman-teman untuk bisa menjadi reseller. Jadi buat teman-teman yang tadi mau bisnis tapi bingung produknya apa, nah kalian bisa memulai dengan berjualan Brown Chips untuk awalnya. Nanti kalau sudah pintar jualan bisa punya produk sendiri ataupun berjualan produk yang lain. Nah teman-teman bisa join reseller dengan menghubungi nomor admin kami di nomor telepon 0899 2181 714. Nah teman-teman juga bisa cek akun sosial media kami itu di Instagram di @keripikbrownies atau di TikTok @brownchipsofficial. Sekian.